Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita kaji adalah tentang metode atau mengikuti metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Kulluha finnar, semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok itu? Qala, beliau menjawab, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ikhwah fiddin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita dengan jelas sekali bahwa umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terpecah belah dari sisi keagamaannya. Terpecah di sini maksudnya adalah banyak yang memilih jalan-jalan lain, jalan-jalan alternatif dalam memahami dan menerapkan Islam selain dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dimaksud dengan terpecah di dalam hadis ini. Bukan terpecah pada sisi banyaknya atau berbedanya organisasi, bukan. Tapi dari sisi manhaj beragama. Ya. Dan perpecahan ini itu benar-benar telah terjadi, kita bisa saksikan, ya, sedang terjadi dan akan terjadi terus sampai hari kiamat nanti, ya. Dan ini sudah menjadi berita kenabian yang tidak mungkin kita dustakan, ini pasti benar, ya. Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, ya. Tapi walaupun perpecahan ini sudah menjadi sunatullah, pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk berpecah. Ya. Jadi harus dibedakan, ya. Di mana sesuatu yang pasti terjadi bukan berarti itu dibenarkan, termasuk dalam bab perpecahan ini. Kepastiannya terjadi, ya pasti terjadi, ya. Tetapi bukan berarti perpecahan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sejak dini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita
Untuk apa? Tidak terjatuh kepada perpecahan ini. Jangan sampai menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus memegang erat-erat kitabullah wa sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah. Berpeganglah kepada wahyu Allah, Al-Qur'an, was sunnah. Pegang itu. Janganlah kalian berpecah belah. Ya. Jadi Allah sudah mewanti-wanti jangan sampai berpecah belah. Walaupun perpecahannya itu sudah menjadi sunatullah, pasti terjadi. Tapi jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang berpecah itu. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha yardha lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada kalian 3 hal. Apa itu? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, an ta'tasimu bihablillahi jami'a, pegang erat-erat tali Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak meridhoi perpecahan, dia enggak meridhoi. Ya. Jadi jangan sampai kita pasrah ya dengan realita yang ada, dengan keadaan yang ada, dengan kepastian perpecahan yang ada. Jangan sampai kita pasrah, sudah menjadi sunatullah ini berpecah belah. Lah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada di jalan yang selamat, yang satu golongan itu. Jangan sampai kita termasuk menjadi 73 kelompok keagamaan itu atau 72-nya. Ya, kita harus masuk ke dalam satu kelompok keagamaan, yaitu yang selamat, yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian ikhwah fiddin rahimakumullah, dalam hadis tentang berita iftirakul ummah ini juga disebutkan di dalamnya tentang solusinya, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berpecah belah dan masuk ke dalam golongan yang selamat itu. Ya, solusinya apa? Supaya kita masuk ke dalam golongan yang selamat. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ini solusi dari Rasulullah SAW untuk tidak terjatuh kepada perpecahan. Ya. Walaupun kelompok-kelompok beraneka ragam, banyak sekali coraknya, ragamnya, manhajnya, caranya banyak sekali, kita harus fokus kepada 2 ini. Ikuti Rasulullah SAW dan ikuti para sahabatnya. Selamat pasti itu. Ya. Jangan tergoda dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga kita mau ngikutin kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Jadi di dalam solusi ini, kalau kita mau selamat dari perpecahan ini, ikuti jalan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau beragama, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berakidah, ikuti beliau. Jangan sampai Rasulullah SAW mencontohkan A, kita malah melaksanakan B. Rasulullah SAW ya, melaksanakan A, kita malah melaksanakan yang C. Ya. Selalu ingin beda dengan Rasulullah SAW, ingin menambah-nambah, berkreasi, nggak ada ini. Ya. Ikuti saja apa yang dipraktekkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun sudah banyak syariah yang diperintahkannya. Kita juga nggak akan sanggup melaksanakan semuanya itu. Apalagi kalau kita menambah-nambah lagi.
lebih berat lagi ini. Gitu ya. Ikuti apa yang diperintahkannya, selamat insya Allah. Ya. Kemudian satu lagi yang tidak boleh kita sepelekan juga di sini. Kalau kita mau bersatu, tidak mau berpecah belah dalam beragama, maka ikuti para sahabat Nabi. Ya. Ikuti para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain dalam memahami dan menerapkan agama Islam yang murni ini. Ya, bagaimana mereka beragama, kita ikuti. Bagaimana mereka mencontoh Nabi, kita ikuti. Bagaimana mereka mencintai Nabi, kita ikuti caranya. Bagaimana mereka berakidah, kita ikuti. Bagaimana mereka meneladani Nabi Muhammad SAW dalam beribadah, ya kita ikuti mereka. Sebab mereka langsung bergaul dengan Rasulullah SAW, bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tahu persis, ya, kandungan perintahnya, makna perintahnya, maksud perintahnya, melihat contohnya langsung, tahu persis para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikuti mereka. Ya. Kalau mengikuti mereka pasti selamat juga. Ya, dan ini sudah menjadi prinsip dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Kalau mau bersatu, tidak berpecah belah dalam beragama, maka ikuti pemahaman para sahabat, ikuti penerapan mereka juga. Ya. Selama tidak mengikuti para sahabat, maka Al-Quran dan Sunnah itu kurang sempurna kita jalankan. Ya. Persepsinya akan berbeda-beda. Sumbernya sama, Al-Quran, ya, hadis misalkan. Tapi tidak mau ngikutin pemahaman para sahabat. Ini tetap nggak akan sama persepsinya. Pasti akan berbeda-beda. Keluarnya berbeda. Sumbernya sama, keluarnya berbeda. Hasilnya akan berbeda juga. Ya. Maka dengan mengikuti sahabat komplit sudah. Ya. Sumbernya sama, ya. Pemahamannya sama, penerapannya juga akan sama. Ya, maka di seluruh dunia orang yang mengikuti Islam yang murni, mengikuti para sahabat, maka sama akidahnya, sama praktek peribadahannya, sama semuanya. Ya. Sedikit saja menyimpang dari jalannya para sahabat akan berbeda. Ya. Ikhwan fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Mengapa harus para sahabat yang dijadikan sebagai acuan kita, standar kita dalam memahami dan menerapkan Islam? Ya. Yang pertama, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Pujian ini nggak akan dihapus, ya, akan terus sepanjang masa dia terus, ya. Dan tidak diberikan kepada selain mereka. Ya. Ini khusus pujiannya untuk mereka. Ya. Banyak pemastian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran mereka. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 8, setelah menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ulaika humus shadiqun. Ya. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik kebenaran itu sendiri telah memberikan kepastian kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, maka ya pantas sekali kalau kita jadikan mereka sebagai teladan bagi kita. Ya, dan pasti benar. Kalau sudah dibenarkan oleh Allah, pasti benar mereka. Enggak mungkin salah manhajnya itu. Enggak mungkin menyimpang jalannya itu. Allah langsung menyebutkan mereka ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar.
Ya. Kemudian di dalam surah Al-Fatah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadur Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Apa pujiannya dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Enggak samar, jelas sikapnya ya kepada orang-orang kafir itu. Enggak ada kesamaran sedikit pun bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kapan mereka berbarok kepada mereka tuh jelas sekali. Kapan mereka harus membantu mereka jelas sekali. Ya. Tegas mereka dengan orang-orang kafir itu. Ya. Dan mereka berkasih sayang dengan sesama mereka. Ya. Dengan sesama muslim mereka berkasih sayang. Ya, berlemah lembut. Ya, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji mereka para sahabat itu. Bahwa ibadah mereka, sujud mereka bukan karena dunia, bukan karena mencari harta, bukan karena si fulan, bukan karena si fulana, bukan karena mencari keridhaan Allah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memastikan itu. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah di dalamnya. Ini pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pujian itu menunjukkan dengan nyata kepada kita. Ya, akan kebenaran manhaj mereka, jalan keberagamaan mereka itu pasti benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji orang dengan manhaj yang tidak diridhoinya, enggak mungkin itu. Ya, Allah puji mereka dan ini menunjukkan kebenaran jalan mereka. Maka wajib bagi kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alim ajmain dalam beragama kita. Kemudian yang kedua, bahwa para sahabat telah diakui sebagai umat terbaik sepanjang umur dunia ini. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum kalian pada saat itu adalah para sahabat ridwanullah. Ya. Khairu ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Ya. Jadi ini pun langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat itu adalah khairu ummah, sebaik-baik umat maksudnya. Dan Rasul SAW juga bersabda khairu ummati qarni, sebaik-baik ya umatku adalah generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang kebenarannya direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu yang terbaik, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi para sahabat enggak mungkin salah ketika dijadikan sebagai umat terbaik. Ya. Enggak mungkin manhajnya menyimpang. Pasti benar. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho ya terhadap orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin pada saat itu? Para sahabat. Ya. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ya.
maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Ya. Kalau telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka pasti benar. Tidak mungkin sesat akidahnya, tidak mungkin menyimpang peribadahannya, tidak mungkin menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu, ya. Pasti benar, ya. Kemudian yang keempat, bahwa jalannya para sahabat, manhajnya para sahabat itu telah dijadikan sebagai ukuran standar untuk apa? Mengukur keimanan setiap orang. Ya. Siapa saja yang standar keimanannya sama dengan keimanan para sahabat, berarti dia sudah benar. Dia sudah mendapatkan hidayah. Dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak sama standar keimanannya dengan para sahabat, apalagi sampai menolak, berarti sesat dia. Ya. Berarti dia telah tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya, ya, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Tapi jika mereka berpaling, jika mereka berbeda dengan para sahabat, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jika mereka telah dijadikan standar keimanan, maka sudah pasti, ya, dan tidak diragukan lagi bahwa metode beragama mereka pasti benar. Ya, cara mereka beribadah, cara mereka berakidah, cara mereka memahami Islam, cara mereka menerapkan Islam pasti benar itu. Enggak mungkin itu. Enggak diragukan lagi, ya. Kemudian yang kelima, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan siapa yang tidak mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW pasti akan tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya serta mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin pada saat itu adalah para sahabat. Ya. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ini yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin pada saat itu, yaitu para sahabat, pasti sesat itu. Ya, pasti sesat. Ya, kalau mengikuti para sahabat pasti akan selamat dan akan tetap berada di jalan yang benar. Kemudian yang keenam, ya, kenapa para sahabat ridwanullah alim ajmain, ya, kita harus mengikuti metode beragamanya mereka, ya, karena Rasulullah SAW telah banyak merekomendasikan para sahabat Nabi SAW untuk diikuti oleh umatnya. Banyak sekali hadis-hadis dari beliau, ya. Di antara hadis itu, di mana beliau pernah bersabda, "Usikum bi ashabi." Aku wasiatkan kalian untuk mengikuti para sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelahnya lagi. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin selamat,
ingin benar, maka ikutilah para sahabat. Di dalam hadis yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh kepada jejakku, ya, kepada sunnahku, ya, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, ini adalah para sahabat. Ya. Ini rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abaikan kelompok-kelompok yang menampilkan cara-cara baru, manhaj baru, tokoh-tokoh baru. Ya. Kita harus fokus mengambil tokohnya adalah para sahabat ridwanullah ajma'in. Ya, apa yang dikatakan mereka, apa yang dilaksanakan mereka, apa yang diterapkan mereka, apa yang dipahami oleh mereka, kita ikuti. Ya. Walaupun berbeda dengan kebanyakan orang, ya walaupun kebanyakan. Ya. Kita harus tetap memilih jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di antara satuan-satuan para sahabat, ya, juga mereka di antara mereka banyak merekomendasikan kepada para sahabat secara umum. Ya. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbad biha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau lakukan. Ya. Jelas sekali ini. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Lil akhir maqalan, ya. Karena generasi pertama itu tidak mungkin membiarkan tertinggal satu perkataan pun untuk generasi yang terakhir. Ya, gak mungkin mereka menyembunyikan ilmu, gak mungkin mereka menyembunyikan sabda-sabda dari Rasulullah SAW disembunyikan untuk generasi mereka saja, gak mungkin itu. Sudah disebarkan semua, sudah disampaikan semuanya. Ya, fattaqullaha ya ma'syarul qura, bertakwalah kalian kepada Allah ya ma'syarul qura. Ya. Khudhu tariqa man kana qablakum, tempuhlah jalan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi tempuhlah jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga pernah mengatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang ingin mengambil tauladan, maka ambillah tauladan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsana halan. Ya. Karena mereka adalah kelompok umat ini yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit tindakan anehnya mempersulit masalah, membeban-bebani diri, ya. Paling lurus petunjuknya, paling bagus keadaannya. Ya. Kemudian qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi wa liiqamati dinihi. Ya. Fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu ala hadiyal mustaqim. Ya. Dan mereka itu adalah kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah dari kebersamaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenalilah mereka. Kenalilah keutamaan mereka. Ikuti ajaran dan tuntunan mereka, karena sesungguhnya mereka senantiasa berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Ini dari satuan-satuan sahabat, ya, yang merekomendasikan untuk apa? Menjadikan para sahabat secara umum sebagai teladan dalam keberagamaan kita. Ya, jangan cari-cari jalan
yang lain. Ya. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, dengan memperhatikan banyaknya keutamaan dari para sahabat Nabi SAW, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pujian dari Rasulullah SAW, ya, termasuk juga perintah untuk mengikuti para sahabat, ya, maka sudah menjadi keharusan bagi kita, ya, untuk apa? Mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti pemahaman mereka, dan mengikuti penerapan mereka dalam menjalankan agama Islam yang mulia ini. Ya, mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka sudah dijadikan sebagai umat terbaik. Ya, mereka sudah banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat. Ya, mereka juga yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, mereka tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah teruji pemahamannya, teruji kesetiaannya, ya, teruji bagaimana manhaj mereka, ya. Jadi mereka tidak mungkin menyimpang dari ajaran Islam ini, apalagi sampai kafir, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang kafir itu, ya, gak mungkin para sahabat, ya, kafir setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah kafir ya bukan sahabat lagi, karena matinya harus berada dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi sekali lagi sudah menjadi kewajiban bagi kita, ya, untuk mengikuti mereka, mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan jangan pernah hati dan lisan kita keluar kata-kata kotor, ya, kata-kata yang kata-kata candaan untuk mereka, ledekan untuk mereka, nggak boleh, ya, makian, apalagi sampai tuduhan-tuduhan yang kotor kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah atau taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.